Sumantif link. Kemudian yang ketiga itu adalah sumantif akhir materi. Jadi ada tiga komponen yang terdapat dalam proses pembelajaran untuk assessment itu. Yang pertama adalah assessment formatif, assessment lingkup materi, kemudian assessment akhir semester. Nah, assessment yang satu lagi ini yang harus kita lakukan sebelum awal pembelajaran baru dimulai atau di awal tahun atau pergantian materi, yaitu assessment diagnostik baik kognitif maupun non kognitif. Kemudian di kurikulum Merdeka juga terkenal istilahnya yaitu fase. Ada fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan untuk kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6. Nah, itu fase. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan jadi karakter dari kurikulum Merdeka itu sendiri, yaitu Pancasila. Seperti yang ada dalam slide ini, teman-teman semua. Jadi, muaranya itu proses pembelajaran, assessment, dan lain sebagainya itu tertuju kepada bagaimana sih kita itu sebagai seorang pendidik di satuan pendidikan yang outputnya nanti peserta didik kita itu menjadi pelajar Pancasila dengan 6 dimensinya yang dimiliki. Nah, karakteristik yang memang dimiliki oleh kurikulum Merdeka itu yang pertama adalah kurikulum Merdeka fokus kepada konten-konten esensial atau materi-materi esensial. Sehingga ketika melihat CP-nya yang ada itu masker. Ketika ada perbedaan antara K13 dengan kurikulum Merdeka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, nah ini, project berbasis project, pembelajaran berbasis project, tapi berbeda dengan project penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau yang di sini, di nomor 2 ini, memang diisyaratkan dan disarankan dalam proses pembelajaran itu, kita menggunakan project based learning atau pembelajaran berbasis project, kolaboratif, aplikatif, dan sifatnya itu lintas mata pelajaran. Boleh. Nanti karena ada berbagai macam pendekatan. Kemudian yang ketiga adalah pengaturan waktu yang fleksibel. Nah ini karena merdekanya itu, apakah kita udah merdeka dan lain sebagainya, kita diajak merdeka nih. Perancangan waktu jam yang hadir di dalam kurikulum Merdeka itu dikunci selama 1 tahun. Jadi kita boleh yang namanya itu mengatur jam belajar itu se-fleksibel dari masing-masing satuan pendidikan itu sendiri untuk dirancang sebagai kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Ini terkait dengan 3 karakteristik yang ada di kurikulum Merdeka. Dan ada 2, Bapak Ibu semua, kegiatan di dalam prosesnya ya. Yang pertama adalah terkait dengan struktur kurikulumnya. Kita harus tahu dan kita harus paham bahwasannya di kurikulum Merdeka ini ada kegiatan intrakurikuler, yaitu kegiatan yang mengacu kepada capaian-capaian pembelajaran setiap mata pelajaran. Itu intrakurikuler. Yang seperti yang kalau kita lakukan itu adalah saya belajar IPA di hari Selasa, saya belajar matematika di hari Rabu, saya belajar agama di hari Senin, dan lain sebagainya. Itu adalah kegiatan intrakurikuler. Dan yang kedua adalah kegiatan kokurikuler, yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di mana ketika kita melakukan 2 kegiatan ini, baik intra maupun kokurikulernya itu yaitu P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, nanti akan ada kewajiban bagi seorang guru di satuan pendidikan, yaitu adanya 2 rapot. Nah, adanya 2 rapot yang akan diberikan kepada peserta didik, yaitu rapot terkait dengan pembelajaran intrakurikuler yang berisikan tentang hasil-hasil belajar anak per mata pelajaran yang dibagi per semester. Jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembagian rapot untuk intrakurikuler.
Dan yang kedua adalah rapot untuk profil pelajar Pancasila itu sendiri. Tapi kalau untuk penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini tidak dibagi per semester, tapi dibagi per tahun. Itu dulu yang Momon ingin sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Jadi ada dua kegiatan, yaitu intrakurikuler dan kokurikuler yang berisikan terkait dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di dalam struktur kurikulum itu sendiri. Nah, teman-teman semua, terkait dengan fase tadi juga saya sampaikan. Nah, ini kita bicara terkait dengan struktur kurikulum. PR-nya bagi kita adalah yang pertama, kita harus kenal yang namanya struktur kurikulum ini. Karena berbeda dengan kurikulum 2013. Yang pertama adalah saya sampaikan dulu adanya pergantian nama mata pelajaran. Contohnya adalah PPKN. Kalau di kurikulum Merdeka namanya Pendidikan Pancasila. Ya, PP, Pendidikan Pancasila. Dan untuk seni, nah di sini nih, ini PR juga bagi satuan pendidikan untuk menentukan seni apa yang akan diajarkan di satuan pendidikan tersebut. Karena di kurikulum 2013 itu lengkap tuh, SBDP, di dalamnya itu sudah ada musik, ada tari, ada rupa. Tapi di kurikulum Merdeka ini, teman-teman, setiap satuan pendidikan itu minimal memilih satu. Nah, minimal memilih satu bidang seni yang akan diajarkan di dalam satuan pendidikan. Ketika kita lihat di sini, teman-teman semuanya, bahwasanya ada di sini seni musik, seni rupa, seni teater, dan seni tari. Kalau kita baca di sini titik 2-nya, satuan pendidikan menyediakan minimal satu dari 4 seni yang tersedia. Artinya sekolah itu hanya memilih minimal satu. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Jadi kalau semuanya tidak masalah, setiap satuan pendidikan memilih dari seni-seni tersebut. Akan tetapi, nah di sini, ketika sekolah menyediakan lebih dari satu seni, kita akan baca kalimat selanjutnya. Peserta didik memilih satu seni, yaitu baik seni musik, seni rupa, seni teater, ataupun seni tari. Jadi PR-nya yang paling strategis sekarang untuk sekolah lakukan adalah sepakati, mufakat dari guru-guru yang akan mengimplementasi kurikulum Merdeka kelas 1 dan kelas 4 per tanggal 11 nanti, yaitu seni apa yang akan diajarkan. Karena apa Bapak Ibu semua, ini akan masuk berartinya di dalam dokumen kurikulum kita. Ketika saya memilih seni rupa, berarti di kelas 1 nanti anak-anak akan belajar seni rupa. Kalau satu seni aja yang dikuasai. Kalau ada yang bertanya, apakah yang mengajar seni ini adalah guru sendiri atau guru bidang studi dan lain sebagainya? Sebagaimana kita ketahui, khususnya sekolah negeri, itu semuanya adalah whole package ya. Termasuk mengajar matematika, bahasa, seni itu semuanya guru. Nah, ketika sekolah tidak memiliki guru bidang studi khususnya di bidang seni, ketika seni itu akan diajarkan oleh guru kelasnya masing-masing, maka ajaklah guru kelas tersebut untuk diajak bekerja sama dan diajak bermusyawarah. Bidang seni apa yang sekiranya Bapak Ibu guru kelas itu dapat ajarkan, dan kuasai gitu. Apakah seni rupa, seni musik, seni teater, seni tari. Ketika guru, Pak, saya kayaknya lebih comfort, lebih nyaman kalau saya mengajar seni rupa gitu. Kalau seni musik, kayaknya saya nggak bisa deh Pak, karena musik itu tidak hanya sekedar bernyanyi, tapi memainkan alat musik dan lain sebagainya, itu kelemahan saya. Seni tari, saya nggak bisa nari Pak gitu. Yang ada nanti anak hanya tinggal meminta atau menonton video-video tari dan lain sebagainya. Sedangkan ada CP-CP yang harus tuntaskan setiap fasenya. Oke, berarti apa kesepakatannya? Seni rupa. Nah, berarti tahun ajaran baru besok, sekolah misalkan SDN Rawamangun 12 memilih seni rupa sebagai mata pelajaran. Seperti itu, tidak semuanya dipilih.
Tapi boleh nggak kalau SDN Rawamangun 12 itu memilih lebih dari satu seni? Boleh aja. Saya ingin memilih seni rupa dan seni musik. Tapi ketika ada lebih dari satu seni, di sini jatuhnya peserta didik memilih. Nah, kalau peserta didik memilih berarti nanti sekolah harus mengalokasikan waktu, jam belajarnya, dan lain sebagainya. Nah, sebagian besar dari sekolah-sekolah penggerak yang ada di DKI Jakarta, rata-rata mereka memilih seni rupa untuk diajarkan. Itu khusus di negeri ya, Bapak Ibu semua, karena keterbatasan daya dukungnya. Itu, nah ini bisa menjadi referensi untuk Bapak Ibu semua. Lalu yang ketiga adalah bahasa Inggris. Nah, di kurikulum Merdeka, bahasa Inggris itu punya CP-nya, Bapak Ibu semua. Dia punya CP dan dia itu bukan lagi sebagai muatan lokal, tapi dia itu berdiri sendiri di dalam struktur kurikulum, tapi bintang 3. Apa itu bintang 3? Artinya bahasa Inggris itu mata pelajaran apa? Sekolah memiliki daya dukungnya. Tapi ketika sekolah tidak memiliki daya dukung seperti tidak ada guru bahasa Inggrisnya dan lain-lain sebagainya, boleh nggak kalau nggak dipilih? Boleh. Nah, berarti nanti tidak ada pelajaran bahasa Inggris di sekolah tersebut. Muatan lokalnya apa? Yaitu muatan lokal yang memang ada di masing-masing provinsi. Yaitu kalau di Jakarta itu ada PLBJ-nya, kan seperti itu. KIKD-nya dari mana? Gunakan yang sudah disiapkan oleh Pemda masing-masing. Kan bentuknya belum CP, nggak apa-apa. Karena kalau muatan lokal itu memang sudah diserahkan oleh Pemdanya masing-masing. Kalau sekarang belum CP, mungkin ke depan akan berubah menjadi CP-CP dan lain sebagainya. Tapi ini yang perlu Momol sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya. PR pertama kita yaitu pilih. Pertama ini, seni apa yang akan diterapkan di dalam sekolah Bapak Ibu semua? Itu yang pertama. Lalu, di dalam struktur kurikulum ini, tidak lagi seperti kurikulum 2013, teman-teman semua. Kalau kurikulum 2013 itu, JP itu dikunci per tahun, dikunci per minggu. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini, JP itu dikunci per tahun. Nah, kalau tadi saya sampaikan, pengaturan jadwal yang fleksibel, itu bisa kita peroleh. Itu bisa kita lakukan. Dan asumsinya di sini dalam satu tahun itu 36 minggu dan satu JP-nya itu 35 menit. Tidak ada pembeda antara kelas rendah dan kelas tinggi, itu tidak ada perbedaan. Semuanya satu JP itu 35 menit. Dan total JP per tahunnya itu adalah 144, 180, ini masing-masing mata pelajaran beda. Itu total JP per tahun. Tapi kan kita tadi sudah tahu nih, oh iya, di kurikulum Merdeka itu di struktur kurikulumnya itu ada intra, ada kokurikuler, yaitu proyek penguatan pelajar Pancasila. Dan sudah dialokasikan dari 144, contohnya misalkan matematika. Setahun itu 180 JP, dialokasikan untuk intranya 144 atau 4 JP per minggu. Dan alokasi proyeknya 36 JP. Tapi yang perlu diingat oleh kita semua, walaupun dari 144 ini ada untuk intra, ada untuk P5, P5 ini bukan pembelajaran yang terintegrasi dari proses pembelajaran. P5 ini berdiri sendiri. Ya, P5 ini berdiri sendiri menjadi kegiatan kokurikuler yang tujuannya adalah salah satunya mengembangkan peserta didik terhadap dimensi-dimensi pelajar Pancasilanya itu, profil pelajar Pancasilanya itu. Inilah Bapak Ibu semuanya nih. Jadi ada dua, total dari sekian ini ada yang untuk intra, ada yang untuk kokurikulernya. Jadi nanti dalam proses pembelajarannya, saya akan belajar biasa, matematika bebas.
IPA dan lain sebagainya, tapi nanti alokasikan waktu tersendiri, tidak gabung dengan mata pelajaran, yaitu P5-nya, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Ini Bapak Ibu semuanya terkait dengan struktur kurikulum. Lalu apalagi yang menjadi ciri dari kurikulum Merdeka itu semuanya? Nah, yang harus kita sama-sama pahami bahwasanya kita diminta merdeka nih. Kita boleh yang masih setia dengan pendekatan tematik, boleh. Saya masih pengen banget belajar matematika, IPA, bahasa tuh digabung dengan satu tema. Jadi tematik, pendekatan tematik boleh. Tapi tematik untuk di kurikulum Merdeka, Kementerian tidak menyiapkan tema-tema untuk pembelajaran seperti di kurikulum 2013. Ada misalkan diriku dan lain sebagainya. Kalau Bapak Ibu memilih pendekatan tematik sebagai proses pembelajaran, maka Bapak Ibu semua nanti harus merancang nih, temanya apa, mata pelajarannya apa yang akan dihubungkan, CP-CP-nya apa yang akan dihubungkan, dan susunlah TP untuk menjadi ATP-nya. Itu PR-nya. Oh, kalau kayak gitu saya mendingan per mata pelajaran aja deh. Boleh. Bapak Ibu boleh menerapkan mengajar dengan pendekatan parsial. Matematika sendiri, bahasa sendiri, IPA sendiri, kemudian PP sendiri, dan lain sebagainya. Untuk di kurikulum Merdeka diperbolehkan. Ini pendekatan per mata pelajaran. Pendekatan terintegrasi boleh, ataupun sistem blok. Sistem blok itu apa? Tadi yang saya sampaikan, adanya fleksibilitas nih. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu, ketika kita melihat struktur kurikulum di sini. Saya mau nih pembelajaran di semester 1 mata pelajarannya yang akan saya ajarkan adalah matematika, PP, dan bahasa Indonesia. Itu namanya sistem blok. Jadi di semester 1 Bapak Ibu di sekolahnya itu hanya mengajar matematika, IPAS, dan bahasa Indonesia. Itu boleh. Seperti itu. Lalu mata pelajaran yang lainnya nanti ditaruh di waktu lain, yaitu misalkan di semester 2. Berarti di semester 2 sudah tidak lagi mengajarkan mata pelajaran yang di semester 1. Tapi itu cukup ekstrim kalau menurut saya. Ketika matematika semua materi dihabiskan di semester 1, di semester 2 tidak diajarkan, apa yang terjadi? Pasti anak-anak semuanya lupa. Tahu-tahu dia sudah naik di kelas 2 dan lain sebagainya. Sudah, saran saya, proses pembelajarannya lakukan seperti yang Bapak Ibu lakukan seperti biasa, yaitu di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, per mata pelajaran saja. Misalkan di hari Senin PP, tadi PP itu ada berapa JP di sini? PP ada 4 JP, silahkan diatur. Berarti di hari Senin habis upacara, saya mengajar pendidikan Pancasila 4 JP. Terus mata pelajaran apa lagi? Itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Daripada menggunakan satu. Kelemahannya, kalau pendekatan tematik di dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu harus merancang sendiri tema-temanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pendekatan blok, Bapak Ibu semuanya harus mempertimbangkan dari sisi kesiapan peserta didik. Ketika dalam satu semester hanya mata pelajaran tertentu yang saya ajarkan, sedangkan mata pelajaran yang lainnya nanti akan saya ajarkan di semester selanjutnya, apakah peserta didik kita itu siap? Apakah guru itu siap? Dan apakah kita juga alasannya juga masuk di akal? Jadi ketika kita memilih sistem blok, misalkan gini, matematika materinya saya akan ajarkan semuanya di semester 1. Alasannya kenapa? Ya biar tuntas dulu aja, biar nanti semester 2 agak santai, nggak bisa. Tapi kan tadi misalkan contoh hari belajar efektif yang sudah dibuat oleh Pak Rosim dan teman-temannya dari Rawamangun 12 itu kan jelas tuh. Oh iya, ternyata di semester 2 hari belajar efektifnya itu jumlahnya tidak sebanyak yang ada di semester 1. Ketika saya mengajar matematika di semester 2, kalau saya taruh di semester 2, pasti saya akan membutuhkan jam belajar yang banyak. Karena kompleksitas dari setiap materi matematika ini tinggi.
sehingga membutuhkan waktu belajar yang panjang. Kalau saya taruh di semester 2 kurang nih waktunya, maka saya akan tarik matematika di semester 1. Nah, itu bisa menjadi alasan yang logis. Gitu Bapak Ibu semua. Tapi balik lagi, kalau semuanya ditarik ke semester 1, semester 2 anak tidak belajar ataupun belajar sedikit, ya nanti mereka kan anak-anak kita semuanya anak-anak yang ikhlas ya Bapak Ibu semua ya. Hari ini diajarkan, besok udah dilupakan. Apalagi ini 1 semester nggak diajarkan, yang ada bukan lupa lagi. Bahkan sama sekali nggak ada bekas-bekasnya, kan seperti itu. Itu Bapak Ibu, fleksibilitas dan dalam tanda kutip kemerdekaan yang bisa dipilih dan diterapkan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka per 11 Juli tahun 2022. Bapak Ibu semua yang satuan pendidikannya memilih di sini memilih opsi 2, berarti semuanya sudah total. Total apa Bapak Ibu semua? Sudah total menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Kenapa harus menerapkan? Ya karena pilihannya adalah mandiri berubah, bukan lagi mandiri belajar. Kalau mandiri belajar hanya menggunakan beberapa prinsip yang terdapat di dalam kurikulum merdeka itu Bapak Ibu semua. Misalkan P5-nya atau proses pembelajarannya dan penilaiannya. Tapi kalau yang pilih opsi 2, baik kurikulumnya maupun prosesnya, pengaturan JP-nya sampai dengan P5-nya itu sudah harus diterapkan di tahun ajaran baru besok. Ini terkait dengan struktur kurikulum yang memang ada di kurikulum merdeka. Sebelum saya lanjut, monggo silakan Bapak Ibu kita tanya jawab karena nanti habis ini saya akan lanjut ke materi terkait dengan pembelajaran dan penilaiannya. Silakan kalau terkait dengan struktur kurikulum ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Izin bertanya Pak Momol. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Alima. Boleh Mbak Isen yang bertanya. Alima. Oke, izin nggak pakai kamera ya. Yang penting suaranya yang merdu terdengar. Cia. Baik, sekolah saya termasuk yang kategori pertama sepertinya. Tapi apakah diizinkan? Selamat. Kok selamat itu kan yang belajar mandiri. Berarti kan masih bebas ya? Artinya belum terlalu pusing Bu Alima. Betul, oh iya betul. Dia masih bebas. Berarti boleh nggak jika kami nanti menerapkan yang sistem mata pelajaran itu? Itu aja dulu pertanyaan pertama. Ada yang beberapa sosis. Baik Bu Alima, boleh. Berarti Bu Alima menggunakan prinsip pembelajarannya, yaitu pembelajaran dengan pendekatan per mata pelajaran. Itu boleh banget diterapkan. Kalau ada yang nanya juga, saya pilih opsi pertama, tapi saya coba-coba untuk menerapkan opsi yang kedua yang sudah benar-benar menggunakan kurikulum merdeka. Ya monggo silahkan, tapi secara legalitasnya ada karena SK itu dikeluarkan oleh TRIA. Tapi ketika Bapak Ibu ingin menerapkan prinsip-prinsip yang ada di kurikulum merdeka, persilahkan kan seperti itu. Kalau tadi Bu Alima boleh nggak digunakan yang per mata pelajaran dan lain sebagainya? Boleh banget. Berarti sekolah Bu Alima sudah menerapkan satu prinsip dalam proses pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Seperti itu Bu Alima. Terima kasih Pak Momol jawabannya. Barakallahu fiik. Izin bertanya Pak Momol. Ya silahkan. Ibu Ram dan Niah dulu mungkin ya. Iya. Selamat sore teman-teman semua. Saya Pak Bangun. Pak Momol, saya mau bertanya terkait dengan tadi Pak Momol berikan opsi, ada beberapa yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah
pembuatan jadwal pelajaran dengan permuatan pelajaran seperti itu ya Pak Momol. Ya, Lalu betul. Masing-masing guru melakukan seperti itu berdasarkan muatan pelajaran, apakah waktunya bisa ditentukan berubah? Misalkan seperti ini Pak Momol, kan kita kan biasa menyusun jadwal pelajaran berdasarkan alokasi waktu 35 JP itu misalnya di jam 6.30 sampai 6.35 misalkan muatan pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian jam berikutnya adalah pendidikan agama Kristen misalnya seperti itu. Tiba-tiba di hari berikutnya atau di minggu berikutnya berubah, apakah bisa seperti itu Pak Momol? Yang kedua, pertanyaannya adalah yang saya sudah tuliskan di kolom chat Pak Momol terkait dengan P5. Tadi Pak Momol katakan bahwa P5 itu adalah kokurikuler. Artinya di sini tidak harus dituliskan di modul ya Pak Momol untuk P5-nya. Itu saja pertanyaannya Pak Momol, mohon. Baik, terima kasih Pak Bangun. Alhamdulillah. Sehat Pak Bangun? Udah lama nggak ketemu Pak Bangun. Alhamdulillah sehat Pak Momol juga ya. Ya, sekalian reuni kita di sini ya. Baik Bapak Ibu semua, saya tadi pagi itu juga sudah diskusi sama Bu Mita terkait dengan jadwal dan lain sebagainya, ya kan? Nah sekarang saya juga udah saya akan sharing di sini terkait dengan pertanyaan dari Pak Bangun itu terkait dengan jadwal dan juga dengan P5 itu sendiri. Tunggu ya. Oke, mana nih? Oke, saya coba di sini. Nah, contoh jadwal IKM. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Ya, saya akan share screen. Ini contoh jadwal terkait ini punya Pak Rosim tadi nih. Nah, mana tadi? Oke. Nah, ini Bapak Ibu semua. Ketika tadi Pak Bangun menanyakan, kalau ini berarti pendekatan yang memang dipilih oleh sekolahnya Bu Mita itu adalah pendekatan per mata pelajaran, ya kan? Yang artinya sekolah Bu Mita itu sudah tidak lagi menerapkan pendekatan tematik, tapi pendekatan mata pelajaran. Contohnya di hari Senin, nah di sini nih, contohnya di hari Senin. Karena kita akan memberikan dua opsi Bapak Ibu semuanya. Dua opsi, contohnya seperti ini. Di hari Senin ada upacara, kan JP-nya per 35 menit, kemudian agama, PLBJ, matematika. Loh, kok P5 ada nih? Karena P5 itu berdiri sendiri, tidak terintegrasi, misalkan masuk nih ke PLBJ, masuk nih ke agama, masuk ke PJOK. Walaupun tadi di PPT saya itu secara jelas itu mengambil jamnya PJOK 36 JP, jamnya IPAS 36 JP, tapi penerapannya P5 itu berdiri sendiri, tidak masuk di dalam proses pembelajaran intrakurikuler. Kita boleh mengatur mau menghadirkan P5 ini setiap hari, boleh, atau mau digabungkan di waktu khusus. Contohnya ini nih, opsi yang kedua nih, P5 dikumpulkan semuanya di hari Senin. Berarti habis upacara, anak-anak itu proyek penguatan pelajar Pancasila. Di hari Selasa sampai hari Jumat itu per mata pelajaran. Itu wewenang dari sekolah masing-masing. Ini contoh dari mana? Dapat dari mana seperti ini? Di panduan proyek profil pelajar Pancasila. Di sana sudah jelas ada contoh-contoh jadwal pelajaran yang ada di dalamnya, yaitu P5. Ini jadi ada dua opsi. Boleh dilakukan setiap hari, berarti setelah matematika anak P5, setelah bahasa Indonesia anak P5, setelah matematika anak P5. Yang penting Bapak Ibu semua, untuk kelas 1 P5 itu totalnya itu adalah 252 JP per tahun. Dan P5 itu untuk SD itu minimal menerapkan 2-3 tema. Nanti setelah ini saya akan bahas terkait dengan P5-nya. Saya akan fokus kepada jadwalnya.
Nah, Bapak Ibu semua, setelah tadi menentukan seni dan lain sebagainya, maka nanti seni ini anak itu akan belajar seni apa? Misalkan seni rupa. Seni rupa. Jadi khusus anak kelas 1 dan 2 itu nanti akan belajar seni rupa. Kalau ada yang bertanya seperti ini, boleh nggak kelas 1-nya seni rupa, kelas 2-nya seni musik? Nah, kalau seperti itu, sedangkan pemahaman kita bersama harus paham, CP itu untuk ditempuh selama satu fase. Satu fase itu selama 1, 2, 3 tahun. Untuk SD, satu fase itu 2 tahun. Ketika anak kelas 1 belajar seni rupa, ketika kelas 2-nya nanti dia belajar seni musik, maka ada CP yang belum diajarkan sama anak kelas 1. Maka tidak bisa kelas 1 seni rupa, kelas 2 seni musik. Karena CP-nya itu harus diselesaikan selama 2 tahun nih, di fase A dan di fase B. Seperti itu Bapak Ibu semua. Dan Bapak Ibu sekarang juga boleh memilih formatnya. Apakah P5 hadir setiap hari atau P5 hadir ditentukan waktu khusus, contohnya ini di hari Senin, P5 semuanya. Atau Bapak Ibu habis senam hari Jumat, melaksanakan P5 semuanya. Itu boleh Bapak Ibu semuanya. Yang kita lakukan untuk pengembangan profil pelajar Pancasila. Dan yang perlu diingat, P5 itu bukan anak-anak hanya sekedar menghasilkan produk. Tapi kenapa JP-nya panjang? Karena ada proses di sana. Nanti saya akan contohkan salah satu modul dari salah satu sekolah penggerak yang saat ini sudah menjadi contoh untuk teman-teman sekolah penggerak lainnya. Teman kita sendiri yaitu. Kemudian Bapak Ibu semua, ini terkait dengan JP. Kegiatan kokurikuler harus kita lakukan sehingga berdiri sendiri. Boleh nggak kalau mata pelajaran dan lain sebagainya masukin ke sana? Kita mau masukin di P5 boleh dan lain sebagainya. Jadi tadi Pak Bangun menanyakan terkait dengan minggu sekarang seperti ini, minggu besok seperti ini, boleh nggak? Sebenarnya konsep merdeka itu kan diberikan kebebasan untuk satuan pendidikan, tapi kita harus dorong. Ini tulisannya dorong. Iya. Dari situ tadi kalau minggu ini seperti ini, minggu besok seperti itu, minggu besoknya lagi seperti itu lagi, beda lagi dan lain sebagainya. Nanti anak didik kita bingung. Lebih baik kita buat saja JP jadwal pelajaran seperti ini. Nah, nanti kita bisa memainkan di TP dan di ATP-nya, yaitu tujuan pembelajaran dan ATP-nya, Bapak Ibu semua, alur tujuan pembelajaran yang setelah ini kita bahas. Seperti itu, Pak Bangun, bukan nggak boleh. Boleh, karena memang benar-benar sekolah itu dituntut kemerdekaannya. Tapi harus kita lihat ketika boleh, lihat ada tidak sisi yang dalam tanda kutip itu akan membingungkan siswa, mengganggu siswa. Bahkan secara administratif pun pastinya Bapak Ibu guru memiliki administratifnya yang lebih kompleks lagi karena adanya banyak sisi-sisi yang berbeda-beda. Jadi seperti itu Pak Bangun. Nah, saran saya, kita kan pemula nih. Dalam hal ini beda dengan sekolah mereka dari awal sebelum implementasi didampingi dikasih materi, didampingi oleh fasilitator, didampingi oleh pelatih ahli sampai pelaksanaannya dan lain sebagainya. Nah, kita ini kan benar-benar mandiri nih, semuanya harus cari sendiri, bahkan benar dan salahnya saja pun kita masih rancu. Ini bener nggak ya yang saya lakukan? Ya udahlah, bener aja kalau udah merdeka kan seperti itu. Jadi saran saya, pahamin dulu saja alur sederhana ini.
Gunakan yang memang bisa kita lakukan untuk dengan mudah, dengan contoh-contoh yang memang sudah tersedia. Ketika nanti ada hambatan dalam pengimplementasiannya, boleh kita sharing-sharing kembali. Seperti itu ya, Pak Bangun. Bukan nggak boleh, tapi saya menyarankan untuk tidak selalu berubah-ubah, walaupun memang yang dituntut adalah kemerdekaan dan benar-benar bebas satuan pendidikan masing-masing. Seperti itu, Pak Bangun. Terima kasih Pak Pak Momol untuk Momol, pencerahannya. izin bertanya Pak Momol. Momol izin bertanya. Siapa dulu kan ini? Pak Supriyadi. Supri, iya toh Pak. Gimana Pak Supri? Ini ketua PGRI kita nih. Ya, terima kasih Pak Momol. Jadi gini Pak Momol, kan ada fase ya, fase 1, kelas 1 dan 2. Kemudian di fase itu ada CP ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu pembagian CP-nya Pak Momol. Apakah di fase 1 itu, apakah misalnya kelas 1 itu, katakanlah fase 1 CP-nya ada 10, kemudian kita bagi 2, kelas 1 5, kemudian kelas Cek. Ini Pak Supri yang nggak ada suaranya atau Momol ya? Pak Supri yang hilang. Mas Supri yang hilang, Pak. Oh ya, saya kira Momol. Oh ya, saya paham pertanyaannya Pak Supri membagi CP dan lain sebagainya. Nah, karena sudah membagi CP, berarti saya langsung beranjak ke pembelajaran ya Bapak Ibu semuanya ya. Oke, semoga masih pada betah. Kalau Momol dirasa ngomongnya kecepatan, mohon diingatkan ya Bapak Ibu semua. Iya Pak, cepet Pak. Ya, aku ingetin Bu. nanti kita Speednya dikurangin Pak Momol. Ya, terlalu cepet Pak. Oke, siap. Nah, yang pertama ini Bu yang penting Bu, nih terkait dengan pembelajaran dan assessment. Ini CP saya simpen dulu dan sekarang pembelajarannya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Pembelajarannya kita akan sama-sama belajar terkait dengan pembelajaran paradigma baru, hasil assessment sampai dengan pelaporannya. Ini nggak usah lah kalau kebijakan-kebijakan ini nggak usah dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang harus sama-sama kita pahami adalah pertama terkait dengan CP itu seperti apa, ya kan? Nah, Bapak Ibu semua, CP itu seperti apa sih dan bagaimana memahami capaian pembelajaran sekarang? CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik setiap fasenya. Dimulai dari fase PAUD sampai nanti fase dasar dan menengah. Bahkan di sini yang ada tanda boldnya ini, satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Sekarang saya akan tunjukkan CP-nya kepada Bapak Ibu semuanya. Ini berlaku untuk PJOK, untuk agama, untuk guru kelas. Jadi bunyi CP yang sekarang Bapak Ibu semua tidak seperti CP-CP yang ada di kurikulum yang ada di kurikulum 2013. Contoh, di kurikulum 2013 jelas Bapak Ibu semua. Bahasa Indonesia, KI-nya bunyinya apa? KI 1 apa? KI 2 apa? KI 3.1 bunyinya apa? KI 4.1 bunyinya apa? Jelas. Kita dapat langsung melihat secara jelas. Oh, kelas 1 belajarnya tentang ini, tentang ini, tentang ini. Jelas karena di kurikulumnya itu jelas. Tapi di kurikulum Merdeka ini, nah ini Bapak Ibu perbedaannya. Bapak Ibu nanti sudah tidak ada lagi yang namanya pemisahan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu. Tidak terpisah-pisah Bapak Ibu. Itu. Dan ini adalah contoh CP-nya. Ya, sekarang saya ambil contoh, misalkan aja. Bagaimana sih menurunkan CP dan lain sebagainya?
Tadi seperti pertanyaannya Pak Supri ya. Misalkan saya pengen ambil contohnya matematika aja. Ini juga berlaku untuk PJOK, untuk agama, untuk apalagi guru kelas dan lain sebagainya. Nah itu Bapak Ibu, PR-nya guru SD itu harus menganalisis CP ini banyak Bapak Ibu, berbeda dengan guru SMP karena mereka per bidang studi. Nih Bapak Ibu, isinya seperti ini. Pertama terkait dengan rasional mata pelajaran. Jadi pengertian matematika itu apa dan lain sebagainya. Oke. Tujuan mata pelajarannya, karakteristik matematika itu seperti apa, elemennya. Nah, Bapak Ibu semua, di CP ada KIK tidak ada, sekarang kita harus belajar dulu. Pelajaran itu punya elemen masing-masing, ya. Matematika ada elemen bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data dan peluang. Ya kan, ini kalkulus untuk anak kelas nih berbeda ya. Untuk SD nggak pakai kalkulus dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk SD hanya 5 elemen ini. Dan masing-masing elemen ini punya CP-nya masing-masing, capaian pembelajarannya. Sekarang kita lihat yang fase A, Bapak Ibu semua. Ingat, berarti kalau fase A itu adalah untuk anak kelas 1 dan anak kelas 2. Bunyinya seperti ini. Fase A umumnya untuk kelas 1 dan kelas 2 SD. MI program paket A. Pada akhir fase A, kalau di sini berbicara pada akhir fase A, berarti sampai anak kelas 2, nah, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi bilangan pada bilangan cacah sampai 100. Nah, kelas 1 dan kelas 2 itu belajar bilangan cacah sampai 100. Bahkan sampai di kelas 2 akhir pun, anak-anak itu belajar terkait dengan bilangan cacah 0 sampai 100. Menyusun dekomposisi, mengurai, dan lain sebagainya. Pengurangan, penjumlahan sampai 20, dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu semua. Bagaimana kita menurunkannya? Nah, kita lihat di sini. Oh, elemen bilangan. Elemen bilangan. Fase A di sini Bapak Ibu semua. Kita lihat. Kok nggak ada pembedaan kelas 1 dan kelas 2-nya yang melakukan pemecahan materi ini diajarkan di kelas 1, materi ini diajarkan di kelas 2, itu adalah gurunya. Jadi kementerian hanya memberikan ini nih. Ini jelas-jelas umum banget. Yang jelas anak kelas 1 dan anak kelas 2 belajar bilangan cacah sampai 100. Lalu bagaimana cara saya mengajarkannya? Caranya seperti ini Bapak Ibu. Ini cara cepatnya ya. Bapak Ibu ada buku guru, nanti disiapkan oleh kementerian, ada buku guru, ada buku siswa. Bapak Ibu yang memilih opsi nomor 2 itu boleh menyadur dan mencontoh kegiatan-kegiatan pembelajaran yang ada di buku guru, dimulai dari apa dan lain sebagainya, karena itu memang sudah menjadi contoh. Tapi kalau untuk yang opsi 3, mandiri berbagi, benar-benar dia merancang. Tapi kita harus tahu nih, bagaimana caranya membagi. Contoh, elemen bilangan pada capaian pembelajaran matematika di sini. Ini saya copy paste dulu aja. Ya kan, saya copy paste. Nah, ini saya copy paste. Ya, saya misalkan saya analisis di sini. 8. Misalkan tadi ya, mate 2 bulan ya. fase A. Kemudian elemen bilangan. CP-nya kok nggak muncul? Capaian pembelajaran. Nah, nih Bapak Ibu. Ini contohnya. Ini baru satu contoh aja mata pelajaran matematika. Kita punya banyak PR nanti, ya kan?
pada akhir fase A, yang harus kita lakukan pertama dulu adalah menganalisis terkait dengan CP-nya. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan pemahaman dan memiliki intuisi pada bilangan cacah sampai 100. Materinya adalah bilangan sampai 100. Misalkan kita tandai merah aja di sini, ya kan? Ini materinya, bilangan cacah. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tempat, membandingkan, mengurutkan, serta melakukan komposisi dan dekomposisi pada bilangan. Ini adalah kompetensinya. Kita beri tanda warna merah, warna biru misalkan. Ini kompetensinya. Lalu setelah dari CP, kita turunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, dari sinilah kita dapat menentukan tujuan pembelajaran. Misalkan kita mau tujuan pembelajaran kelas 1. Ini cara cepat kita ya. Semua guru punya formasinya bareng-bareng. Kalau saya lebih suka menamai tujuan pembelajaran itu dengan ciri saya sendiri. Bapak Ibu boleh pakai jendolan, boleh pakai angka dan lain sebagainya. Kalau saya, karena di sini ada elemen bilangan, bilangan itu depannya B, berarti saya tulis B di sini. B titik 1. 1 yang pertama ini mengkategorikan kelas, berarti kelas 1 titik 1, yaitu tujuan pembelajaran nomor 1. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu semua yang di sini khususnya kelas 1. Apakah materi bilangan cacah 0 sampai 100 ini kira-kira anak kelas 1 itu mampunya sampai bilangan cacah 0 sampai berapa? Gitu. 10. Sampai misalkan sampai berapa? Sampai 50 gitu. Ini Bu. Ya kan? Nah, Bapak Ibu di sini membaca. Nah, Bapak Ibu tulis membaca bilangan cacah 0 sampai berapa pertama, Bapak Ibu? Boleh nggak maksud 50? Boleh. Boleh nggak didetailkan 0 sampai 10 dulu? Boleh. Gitu. Kelas 1 0 sampai 50. Nih, ini boleh. Berarti nanti 51 sampai 100-nya diajarkannya di mana? Diajarkannya di kelas 2. Karena sampai fase akhir A ini, bilangan cacah sampai 100 itu untuk anak kelas 1 dan anak kelas 2. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini contohnya. Kemudian, kita mau bikin TP yang kedua. B.1.1 gitu kan ya. Menulis bilangan cacah misalkan 0 sampai 50. Nanti kelas 2-nya apa? Kesepakatan antara guru kelas 1 sama guru kelas 2-nya. Berarti menulis bilangan cacah 51 sampai 100 itu ada di kelas 2. Kalau ada yang bertanya, masa iya anak kelas 1 mau langsung 0 sampai 50? Bapak Ibu di sini bisa membreakdown nanti untuk menjadi beberapa pertemuan. Misalkan pertemuan pertama untuk TP-nya kita breakdown lagi. Apa? Membaca bilangan cacah 0 sampai 10. Gitu. Kemudian membaca bilangan cacah 11 sampai 20. Kemudian lanjut dan lain sebagainya. Ini Bapak Ibu semua, ini yang menjadi PR kita sebelum tahun ajaran baru ini harus sudah jadi. Tapi tenang Bapak Ibu semua, Kementerian sudah menyiapkan TP dan ATP untuk Bapak Ibu adopsi. Nanti mana yang cocok Bapak Ibu bisa gunakan, mana yang sekiranya tidak cocok Bapak Ibu bisa modifikasi dan lain sebagainya. Di sini ada TLA nih yang sudah menyusun terkait dengan MA, modul ajar dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu semua. Tapi ini adalah caranya. Cara paling sederhana kalau tadi Pak Supri menanyakan bagaimana membaginya antara kelas 1 dengan kelas 2 seperti ini. Nah, ini pembreakdown-nya. Berarti untuk materi bilangan
membaca bilangan cacah 0 sampai 50 bisa dilakukan untuk 5 kali pertemuan. Ini Bapak Ibu semuanya nih. Itu nanti kita susun dia menjadi alur tujuan pembelajaran. Sekarang kita susun yang kelas 2-nya. Contoh, bilangan titik 2 titik 1. Membaca bilangan cacah 51 sampai 100. Gitu Bapak Ibu, 51 sampai 100. Lanjut, kemudian B.2.2 gitu kan, ini 2.2 nih. 2.2 menulis. Nah, menulis bilangan cacah 5 sampai 100. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini baru membaca dan menulis. Nah, sekarang tentukan lagi kompetensi yang selanjutnya, menentukan nilai tempat. Kira-kira di kelas 1 itu sudah bisa belum menentukan nilai tempat? Kalau Bapak Ibu lihat di buku gurunya nanti, kok nggak ada menentukan nilai tempat di kelas 1? Nah, bisa jadi menentukan nilai tempat itu adanya di kelas 2. Boleh nggak kalau saya mulai mengajarkan menentukan nilai tempat itu di kelas 1? Boleh. Membandingkan, mengurutkan, dan lain sebagainya. Itu adalah kesepakatan antara guru kelas 1 dan kelas 2. Oleh karena itu, walaupun tahun ajaran baru besok yang menerapkan itu adalah guru kelas 1, tapi untuk hal seperti ini, guru kelas 1 harus berunding dengan guru kelas 2 menentukan mana saja yang ada di kelas 1, mana saja yang ada di kelas 2. Karena Bapak Ibu di sini rata-rata adalah memilih opsi nomor 2, ya kan? Boleh menggunakan perangkat-perangkat ajar yang sudah disiapkan, gunakan yang sudah ada. Ada nggak contoh-contoh ATP-nya? Sudah ada, tinggal kita lihat sesuai nggak gitu. Kalau tidak sesuai, kita adopsi. Begitu Bapak Ibu semua, ini baru fase A materi bilangan dan di paragraf pertama. Kalau kita lihat CP-nya, ini ada berapa nih? Ada belum aljabar, belum pengukuran, belum geometri. Contohnya begini aljabar. Pada akhir fase A, peserta didik dapat menunjukkan pemahaman makna simbol matematika sama dengan dalam suatu kalimat matematika yang terkait dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 20 menggunakan gambar. Ketika Bapak Ibu sama guru kelas 1 dan kelas 2 ini bertemu nih, kayaknya untuk CP di elemen aljabar fase A, mata pelajaran matematika, kelas 1 kayaknya belum bisa deh untuk melakukan seperti ini. Bisa nggak kalau nanti ditaruh di kelas 2 aja? Boleh. Boleh banget ketika Bapak Ibu ternyata melihat deh, di buku gurunya ada materi ini. Ya nggak masalah, beda. Karena buku guru dan buku yang sudah disiapkan kementerian itu adalah standarnya. Contohnya, Bapak Ibu boleh mengembangkan dari itu semuanya. Jadi, Bapak Ibu harus di sini ini menelaah benar-benar menganalisis CP-CP ini. Karena di CP ini sifatnya masih umum. Belum ada tuh pemecahan antara kelas 1 dengan kelas 2. Semuanya masih, kalau bahasa saya itu masih gelondongan. Kita yang memecah-mecah. Mana yang di kelas 1, mana yang di kelas 2, pengukuran dan lain sebagainya, geometri. Di sini ada bangun datar, segitiga, segi 4, segi banyak, lingkaran. Boleh nggak kalau kelas 1-nya itu segitiga dan segi 4? Boleh. Berarti nanti ada materi segi banyak dan lingkarannya di kelas 2. Gitu. Kemudian bangun ruangnya, balok, kubus, kerucut, dan bola. Boleh nggak kalau kelas 1 nggak bangun ruang dulu, tapi bangun datar aja? Boleh. Itu semuanya guru kelasnya yang mengatur. Maka guru kelas 1 dan guru kelas 2 di awal tahun ajaran baru, bahkan sebelumnya, sudah harus nih menetapkan CP-CP mana saja, TP-TP apa saja yang akan dilakukan di kelas 1 dan yang akan dilakukan di kelas 2.
Begitu pula juga dengan kelas 4. Nah, perbedaannya kelas 4. Kelas 4 itu kan fase B akhir. Nah, dia masuk di fase B, tapi fase B-nya itu fase B akhir. Dia itu harus berunding juga dengan kelas 3. Tanyakan ke guru kelas 3, materi kelas 3 yang ada di fase B mana saja yang udah diajarkan, sehingga tidak terulang banyak sekali yang akan diajarkan di kelas 4. Seperti itu Bapak Ibu guru semuanya. Dan PR banget khusus untuk matematika, untuk bukunya yang ada di kurikulum Merdeka itu masih menerjemahkan buku-buku dari sekolah SD Jepang. Jadi ada sesuatu yang tidak sesuai, maka kita harus menyesuaikan. Berbeda dengan mata pelajaran lain. Ini Bapak Ibu semua, bagaimana sih cara kita menurunkan dari CP, TP menjadi ATP. Jadi ini adalah CP-nya nih. Ini CP-nya, kita analisis mana sih materinya, mana sih kompetensinya, kemudian kita turunkan menjadi TP. Ini namanya TP, ya kan? Kemudian dari TP-TP ini kita bagi lagi, mana yang nanti untuk kelas 1, mana nanti yang untuk kelas 2, mana yang nanti kita akan ajarkan di pertemuan pertama, yang akan kita ajarkan di pertemuan kedua. Itu namanya alur tujuan pembelajaran, yaitu kumpulan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan dari waktu seperti itu. Silakan. Itu kelas 1 itu A.1.1 ya? Ini versi momol, Bu. Boleh pakai jendolan, boleh. Kalau ini versi momol. Oke. Ya. Pak Momol. Saya mengatakan gini, untuk memudahkan, karena kan misalkan matematika itu kan ada elemen bilangan. Nanti ada elemen apa lagi nih di sini nih? Nanti ada elemen aljabar. Kalau saya untuk memudahkan membedakan mana tujuan pembelajaran bilangan, mana tujuan pembelajaran aljabar, saya kasih kode di depannya itu B. Kalau aljabar berarti nanti saya kasih kode A titik sekian-sekian gitu. Kelas 1 nomor sekian. Ini untuk memudahkan saya untuk mengatur proses pembelajarannya. Boleh nggak kalau hanya sekedar misalkan nomor 1 gitu? Boleh-boleh aja. Atau enggak pakai jendolan begini saja tuh boleh. Tapi saran saya Bapak Ibu, karena ini sifatnya masih umum banget dan masing-masing mata pelajaran itu banyak elemennya, ini baru matematika. PJOK nanti saya lihatkan lagi. Itu beda. Maka saran saya berilah tanda untuk mereka-mereka ini yang akan kita susun ini semudah untuk Bapak Ibu pahami, agar nanti Bapak Ibu dapat dengan mudah menyusun alur tujuan pembelajarannya. Memudahkan mengingat lah. Betul. Gitu. Tapi saya ingin bertanya, silakan. Pak Momol, saya bertanya, boleh Pak Momol? Boleh, silakan Pak. Ya, baik, terima kasih banyak. Saya kebetulan ngajar kelas 4, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah elemen ini apakah sama antara kelas 1 dengan kelas 4 gitu, Pak. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran yang tadi Pak Momol sudah contohkan di kelas 1, itu kan ada beberapa yang elemennya tentang bilangan ya. Nah, kemudian kita jadikan tujuan pembelajaran. TP di sini sama dengan KD ya, Pak ya. Nah, apakah nanti kita sudah ada bakunya seperti di saat kurikulum 2013 kan ada KD.1 ke KD.2. Nah, apakah nanti itu sudah ada yang sudah jadi gitu TP-nya untuk matematika berapa gitu. Jadi apa kita bikin sendiri atau membuat sendiri TP-TP tersebut sampai semester 2? Terima kasih. Baik, Pak Nadim. Terima kasih. Nah, apakah kelas 1 sama kelas 2 sama kelas 4 itu sama? Tentu saja beda. Contohnya nih mata pelajaran matematika nih. Tadi kelas 1 bilangan sampai 100. Nah, kalau kelas 4, kelas 3, kelas 4 fase B dia sampai 10.000. Ya kan? Berarti nanti Pak Narim dan teman-teman yang ada di kelas 3 tanya ke guru kelas 3-nya, "Bu, kemarin sudah belajar bilangan cacah sampai berapa?" "Oh, baru sampai 5.000, Pak." "Oh, berarti Pak Narim nanti mengajarkan 5.001 sampai 10.000 gitu. Sudah belajar terkait dengan pecahan, ya kan, dengan bilangan-bilangan dan sebagainya. Setiap fase dia punya
konten materi yang berbeda-beda. Di fase C, dia sudah sampai menyentuh angka 1 juta untuk bilangan cacah dan lain sebagainya. Ini Pak Narin. Apakah ada bakunya dan lain sebagainya? Pemerintah khususnya kementerian tidak memberikan apapun sifatnya baku. Yang ada baik di platform Merdeka Mengajar maupun yang sudah dapat teman-teman dapatkan dari share-share itu adalah contohnya. Boleh nggak diubah? Silahkan. Penomorannya pun juga itu tidak baku dan lain sebagainya. Itu hanya versi kita. Bahkan saya pada saat mendampingi beberapa sekolah penggerak yang lain sebagainya, ada yang mereka tuh menomorkan dengan nomor-nomor khusus gitu. Misalkan kayak contohnya tadi B.1.1 atau hanya sekedar 1.1 dan lain sebagainya. Itu diberikan kebebasan oleh setiap satuan pendidikan yang pada akhirnya adalah memudahkan si guru tersebut untuk mengatur alur tujuan pembelajaran tersebut. Begitu Pak Narim. Jadi kalau untuk baku dan lain sebagainya, bahkan rapot pun, nah ini saya sampaikan, rapot pun kementerian jangan berharap akan mengeluarkan e-rapot seperti kurikulum 2013. Tidak akan ada e-rapot seperti itu. Dari TP-TP setiap sekolah aja nantinya akan berbeda-beda karena tidak akan ada penyeragaman kembali. Lalu bagaimana dengan rapotnya nanti? Ya silakan. Di panduan penilaian hanya diberikan contoh format rapot. Sekolah memiliki wewenang untuk membuat rapot dengan versinya asalkan komponen-komponen dalam rapotnya itu setidaknya memenuhi standar yang ada di panduan. Lalu sudah adakah aplikasi-aplikasi rapot yang sudah beredar? Sekolah-sekolah penggerak mereka rata-rata sudah membuat aplikasi rapot mereka sendiri-sendiri dengan versinya mereka sendiri-sendiri, yaitu dengan format Excel dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk kementerian sendiri tidak akan mengeluarkan yang sifatnya seragam. Terlebih lagi dengan ini. Jadi pertanyaan pertama untuk Pak Narim, setiap fase CP itu berbeda, walaupun sama-sama memahami bilangan cacah, tapi berbeda tingkat kompleksitasnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan fase-fase tadi juga nomor-nomor tadi juga tidak ada kebakuan di sana, semuanya diserahkan oleh satuan pendidikan masing-masing. Begitu. Bidang studi PJOK dong Pak Momol sekarang. Oke, Pak Momol. Masih terjadi sempat tadi Pak Momol. Saya hanya mau PJOK tunggu ya. PJOK saya cari. Nah, ini Bapak Ibu bahasa Inggris ini sudah ada ya bahasa Inggris. PJP-nya sekarang saya lihat PJOK nih. Ada Pak Bambang. Coba kita lihat ini IPAS. Nah, IPAS kelas 1 besok belum diajarkan ya Bapak Ibu, walaupun di sini CP-nya sudah tersedia, tapi untuk IPAS kelas 1 dan kelas 2 itu tidak diajarkan. Tapi nanti diajarkannya di kelas 3. Ntar saya lihat PJOK mana ya? PJOK itu nomor 300. Pak Bambang ngeprint nih, Pak Bambang nih, khusus PJOK nih. Banyak Pak. Nanti dikirim aja Pak Momol biar saya kirim. Ya, tapi tenang Pak, sudah ada contoh-contoh APP dan TP-nya kok dari kementerian. Pak Momol, izin bertanya Pak Momol. Silakan, saya sambil nyari di sini. Iya, Pak Momol izin bertanya, saya Ahmad Fikri, Pak Fikri, Pak Momol. Halo Pak Fikri, Damang. Nah, alhamdulillah. Ini yang fase B kan kelas 3 dan kelas 4 ya Pak Momol ya? Betul. Nah, ini ketika kelas 4 itu sendiri, tadi dikatakan capaian pembelajaran. Kalau di fase A kan jelas kelas 1 tuh mudah ya. Sisa dari yang di CP tidak diajarkan di kelas 1, kemudian diajarkan di kelas 2. Nah, untuk fase yang B kelas 4, apakah untuk CP-nya itu dari awal lagi atau memang melanjutkan dari yang kelas 3? Itu aja Pak. Terima kasih Pak Fikri. Jawabannya adalah maka perlu nanti Pak Fikri bekerja sama dengan guru kelas 3 mengulang kembali waktu yang tersedia untuk mengakhiri CP tersebut terakhir di kelas. Apakah akan terkejar semua CP-CP
itu di kelas 4, maka Pak Fikri dan guru kelas 3 di sini harus manakah yang sudah diajarkan di kelas 3 gitu. Nanti Pak Fikri tinggal melanjutkan gitu. Itu misalkan contohnya kayak tadi bilangan, kelas 4 hanya di kelas fase B itu di akhir kelas 4 itu sampai 10.000. Tanya deh ke guru kelas 3-nya. Sampai mana kelas 3 materi bilangan Caca? Oh, baru sampai 7.000. Ya udah berarti Pak Fikri melanjutkan 7.001 sampai dengan 10.000. Pecahan. Udah belum di kelas 3 diajarkan tentang pecahan? Kalau guru kelas 3-nya mengatakan belum, kelas 3 belum belajar pecahan, belum belajar sama sekali pecahan, berarti kelas 4 belajar pecahan. Nah, ketika kelas 3 jawab, udah baru pecahannya tapi baru penjumlahan, sedangkan di CP-nya tadi ada pengurangan. Berarti Pak Fikri mengajarkan pengurangan. Boleh nggak saya ingatkan kembali terkait dengan penjumlahan pecahannya? Boleh. Walaupun kelas 4 berada di fase akhir fase B, dan tidak ada kelanjutannya lagi untuk fase C dan lain sebagainya, karena fase C itu sudah beda lagi nanti bilangan cacahnya, pecahan dan lain sebagainya. Maka Pak Fikri bekerja sama dengan guru kelas 3 berkomunikasi. Mana nih yang saya akan lanjutkan materi-materi ini di kelas 4. Sekiranya di kelas 3 itu masih belum diajarkan atau sudah diajarkan tapi anak-anak belum tuntas, maka akan dituntaskan di kelas 4. Seperti itu Pak Fikri. Jadi nggak ngulang dari awal, tetap harus koordinasi dengan guru sebelumnya gitu. Nah, ini Pak Bambang. Nah, sama seperti tadi Pak Bambang. Nih, Pak Bambang di sini ada olahraga. Olahraga tuh ada elemennya nih, ada 4. Ada elemen gerak keterampilan gerak, elemen pengetahuan gerak, elemen pemanfaatan gerak, dan lain sebagainya. Misalkan Pak Bambang ngajar di kelas 1 dan 2 nih. Ini kan belum kepisah nih ya Pak Bambang ya. Belum kepisah mana yang diajarkan di kelas 1, mana yang diajarkan di kelas 2. Maka Pak Bambang nanti ajak. Karena kalau guru olahraga kan rata-rata sendiri ya, Pak Bambang nanti yang membagi nih. Misalkan PJOK fase A, yaitu elemennya tadi gerak ya. Nah, CP-nya apa? Nah, ini kan masih umum banget nih Pak Bambang nih. Ini masih umum banget, nanti Pak Bambang di sini yang memecah semuanya. Pada akhir fase A, peserta didik menunjukkan kemampuan dalam menirukan aktivitas gerak dasar Pak Bambang ya. Pola aktivitas senam. Nah, aktivitas gerak berirama. Ini materi-materinya nih. Dan aktivitas permainan dan olahraga air. Tapi kalau olahraga air itu kondisional. Nanti Pak Bambang yang memecah ini. Misalkan kelas 1. Nah, kelas 1 di sini Pak Bambang, fase gerak ya, misalkan G.1.1, yaitu peserta didik melakukan gerakan dasar, gerak dasar. Nah, gerak dasar itu kan macam-macam. Apa yang pertama Pak Bambang akan lakukan? Misalkan apa? Berjalan dan berlari. Kan gitu ya Pak Bambang ya, kalau gerak dasar ya? Ya, ada lokomotor. Sedangkan di CP ini nggak ada berbicara berjalan, berlari. Nanti Pak Bambang yang cari sendiri tuh yang dimasuk gerak dasar apa saja. Nanti Pak Bambang pecah nih di sini. Nanti habis gerak dasarnya berlari apalagi? Oh, di G.1.2 melakukan gerak dasar apa? Melompat dan melempar, contohnya seperti itu, merupakan bagian dari gerak dasar. Di CP-nya bunyinya masih umum, gitu. Nanti Pak Bambang berpikir lagi nih, kayaknya kalau melempar nggak lempar di kelas 2, ya udah berarti gerak dasar melempar ada di kelas 2. Itu siapa yang membagi? Gurunya. Seperti itu Pak Bambang. Gerak berirama.
Bolehlah di kelas 1, di kelas 1 ada, nanti di kelas 2 juga boleh ada, tentu saja dengan yang berbeda, permainan dan lain sebagainya. Jadi itu Pak Bambang untuk elemen PJO. Jadi seperti itu ya Pak Bambang ya. Ini PR-nya Pak Bambang. Karena banyak yang sifatnya umum Pak Bambang nih. Jadi benar-benar kita minta di sini Bapak Ibu semua mengkaji terkait dengan materi-materi ini. Tapi untungnya Kementerian sudah menyediakan perangkat-perangkat ajar. Nah, tadi sudah di-share tuh banyak tuh contoh-contohnya yang Bu Fitri share di grup instruktur. Itu boleh ditiru, boleh diterapkan, boleh dimodifikasi dan lain sebagainya. Jadi ada keringanan untuk Bapak Ibu yang memilih poin 2. Karena kita masih boleh menggunakan perangkat ajar yang disiapkan. Tapi ingat, perangkat ajar itu contoh dan tidak lengkap. Maka ketika Bapak Ibu menemukan, aduh saya besok belajar magnet, tapi saya belum menemukan modul ajar magnet, ya buat. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu, jadi sifatnya masih belum lengkap, hanya sebatas contoh. Berbeda dengan opsi 3, semuanya harus mengembangkan sendiri. Seperti itu Bapak Ibu semua terkait dengan CP kita turunkan menjadi ATP. Ini fase A untuk PJOK. Fase B-nya keterampilan gerak, menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan variasi gerak dasar. Berarti Pak Bambang di kelas 3 dan di kelas 4 udah mulai tuh melakukan variasi gerak dasarnya. Kelas 1-2-nya hanya contoh-contoh gerak dasarnya, kelas 4-nya anak sudah variasi gitu. Tinggal dibagi. Mana nih yang di kelas 3 variasinya seperti apa, yang di kelas 4 seperti apa. Jadi seperti itu. Menurut saya, bagian terberat dari kurikulum Merdeka adalah ini. Menelaah, menganalisis CP menjadi TP dan menjadikan dia menjadi ATP. Ini adalah PR berat kita, Bapak Ibu semuanya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, tidak semua perangkat ajar itu tersaji di platform. Itu contoh-contoh saja. Ada yang tidak ada materi-materi tersebut. Maka kita nanti wajib membuatnya. Lebih per 11 Juli kita sudah mau nggak mau, siap nggak siap melakukannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Mr. Mama, sebelum menjabarkan ini Pak Mama, nanti ada panduan itu akan dibagikan atau bagaimana? Kenapa Pak Bambang? Kenapa? Nah, kita kan akan membagi nih sebelum tanggal 11 Juli itu kita untuk mendapatkan ya katakanlah pedoman atau itu dari mana nanti? Oh, nanti ada pedoman-pedoman panduan-panduannya sudah pernah Momol share, nanti Momol share lagi deh di grup instruktur ya. Nanti bisa Siap. Terima kasih. Tunggu Pak Pak. Momol, Pak Momol, Pak Supriyadi, tadi terpental tadi. Oh iya Pak, ini barusan saya menjawab pertanyaan Bapak nih yang terkait dengan pembagian CP Pak. Iya, apa tadi kemudian terpental akhirnya, tapi sekilas menangkap sih. Cuman yang menjadi masih permasalahan itu tadi yang Pak Momol jabarkan tadi, yang fase 2 itu kan kita makainya yang misalnya yang sekarang tahun ajaran ini kan baru kelas 1 dan 4 nih. Nah, berarti kolaborasinya itu adalah fase, tapi materi-materinya KD-KD-nya artinya terkait dengan KD kurikulum 13. Jadi itu mungkin ya Pak Momol. Jadi gini Pak, kan sekarang itu yang kita akan terapkan kan kelas 1 dan kelas 4. Maka di awal analisis itu harus melibatkan guru selanjutnya, yaitu kelas 2. Karena nanti anak kelas 1 ini akan naik ke kelas 2, jadi guru kelas 2 tinggal melanjutkan. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan kelas 4, karena kelas 4 itu kan sudah di akhir fase. Sedangkan kelas 3-nya itu dulunya kan kurikulum 2013. Pada intinya, materi-materi yang ada di kurikulum 2013 dan di kurikulum Merdeka itu tidak banyak perubahan untuk dari sisi materi. Yang banyak perubahan itu terkait dengan pendekatan, proses, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengimplementasikan
analisis CP di kelas 4 tetap merujuk kepada apa saja sih yang sudah diajarkan, apa saja yang sudah anak-anak terima di kelas sebelumnya, sehingga guru kelas 4 itu tinggal melanjutkan. Kalaupun mau mengulang adalah mengulang materi-materi yang sifatnya itu esensial atau prasyarat dari kelas 3 untuk bekalnya dia melanjutkan ke kelas 4. Jadi seperti itu, Pak. Nggak masalah kalau kelas sebelumnya kurikulum 2013 atau kelas selanjutnya kurikulum 2013 justru malah harus diajak karena anak ini ke depan akan naik dan itu akan melanjutkan CP-CP yang sudah dianalisis, TP yang sudah dirumuskan, ATP yang sudah disusun untuk dilanjutkan di kelas selanjutnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Momol. Supri. Baik. Ya, silakan. Istri mau bertanya, Istri mau Ya. bertanya. Silakan. Assalamualaikum Pak Momol dan teman-teman guru. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Nani, saya juga guru Pak. Kebetulan saya guru di SMK. Mendengar Zoom ini dari awal itu sangat menarik ya, karena saya sendiri sekolah saya itu SMK PK Pak. SMK Pusat ya, tetapi untuk Pusat Unggulan ya. Ya, untuk aplikasi kurikulum ini saya mengajar bahasa Prancis. SMK 57. Ya, dan untuk bahasa Prancis saya waktu itu dapat yang CP-nya itu punya SMA. Pertanyaan saya, yang waktu saya terima itu belum ada elemen-elemen. Untuk elemen itu apakah kita buat sendiri, kemudian CP-nya itu juga kita menyesuaikan dengan karena kita ada apa itu namanya sinkronisasi dengan industri, materi kita dengan industri kita sinkronkan. Kemudian yang apa itu namanya tadi ATP-nya itu juga kita buat sendiri gitu Pak, karena belum ada. Kalau CP-CP itu Ibu sudah dapat untuk yang terbaru belum? CP revisi nomor 33 itu. Nah, ini kan udah ada nih bahasa Perancis, elemennya sudah ada, kemudian deskripsi CP-CP-nya juga sudah ada. Nanti saya share ya. Mungkin nanti Ibu bisa pelajari di sini. Dan juga ada untuk SMK juga. Gitu ya, Bu ya. Gitu. Salam kenal. Salam kenal, Nyonya Narin. Oh, ternyata ada berdua, ada ini Pak Narin. Iya. Asik. Oke, lanjut kita, Pak, Bu. Oke, kita lanjut. Siapa ini? Bu Siti Ramdania. Bu Siti Ramdania, pakai baju PGRI ya, hidup guru. Dia Bu Endang, Pak Momol terkenalnya. Iya, Pak Momol kalau mendengar dari arahan Pak Momol tadi, untuk fase-fase itu kan kita harus ada kesepakatan ya, misalnya yang kelas 1 itu, kelas 1 dengan kelas 2 fase A. Nah, otomatis antara sekolah kita dengan sekolah yang lain itu belum tentu sama ya, karena misalnya kita kan membuat kesepakatan nih di sekolah saya misalnya di 01 guru kelas 1 itu dengan guru kelas 2 kan berbagi tugas nih untuk membuat kesepakatan pemecahan fase-fase sesuai dengan karakteristik anak di sekolah saya. Nah, kemudian sedangkan sekolah lain misalnya sekolah yang 03 otomatis kan juga berbeda, nggak bisa disamakan dengan kondisi sekolah kita seperti itu ya. Betul. Iya. Betul, Bu. Betul banget. Iya. Maaf. Biasanya di akhir semester itu suka ada penyeragaman ketika untuk PTS. Kalau dulu kan PTS atau PAT gitu ya. Nah, itu bisakah misalnya gugus mengkoordinir untuk pembuatan soalnya diseragamkan gitu. Sedangkan ketika dalam proses pembelajaran kita melakukannya tidak sama. Misalnya bisa saja tadi yang ketika matematika untuk elemen bilangan itu mungkin sama diberikannya. Nah, tapi ketika elemen apa tadi yang ini itu belum diberikan di kelas 1.
tapi nanti disepakati oleh guru kelas 2 baru diberikan di kelas 2. Sedangkan sekolah lain itu sudah memberikan gitu. Otomatis kan itu tidak bisa sama dalam pemberian ketika ada tes-tesnya. Apakah itu pertanyaannya saya, apakah ketika nanti di akhir pembelajaran di akhir semester itu misalnya gugus bisa menyeragamkan untuk pembuatan soal tes kepada anak-anak? Itu saja Pak, terima kasih. Nggak tahu nih. Oke, baik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Ketika merdeka sudah dicanangkan, kebebasan pun sudah dipilih oleh sekolah, maka keseragaman itu tidak akan muncul. Maka ketika ada gugus atau apa dan lain sebagainya ingin menyeragamkan dan lain sebagainya, nanti yang akan menjadi korban adalah peserta didik. Iya, Maka tidak ada lagi yang diharapkan Bapak Ibu semua. Kayak kemarin ada contoh kasusnya. Ada sekolah yang memilih kurikulum 2013 yang utuh. Ada sekolah yang memilih kurikulum 2013 yang bang ya kan, yang kurikulum sudah disederhanakan. Itu pun kan menjadi permasalahan ketika mau dibuat soal secara gugus bareng-bareng. Sekolah saya pakai yang Balitbang, sekolah saya pakai yang K13 utuh. Ketika diseragamkan, maka misalkan yang sama semua materi itu yang akan menjadi korban adalah kurikulum yang Balitbang, karena memang tidak semuanya, hanya materi-materi esensial. Begitu pula juga dengan ini, maka pengumpulan guru-guru untuk membuat atau menyusun soal secara bareng-bareng lagi itu bahkan sudah bisa jadi sudah tidak terjadi lagi, karena bahkan nih Bapak Ibu bocorannya nih, sebelum saya bahas penilaian, kan tadi saya sudah sampaikan, ada sumantif lingkup materi, ada sumantif akhir semester, dan ada formatif. Sumantif akhir semester itu contohnya adalah PAS dan PAT. Ini saja boleh dilakukan, boleh enggak dilakukan loh Bapak Ibu semua. Guru satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk melakukan sumantif akhir semester atau tidak. Ketika saya melakukan sumantif akhir semester, berarti ada materi-materi yang memang butuh konfirmasi kembali. Tapi ketika saya yakin hasil anak di TP-nya, di formatifnya itu sudah oke, berarti nggak perlu lagi saya lakukan sumantif akhir semester. Boleh nggak dilakukan? Boleh. Bahkan nggak harus dilakukan dengan tertulis. Bapak Ibu mau melakukan SAS-nya itu sumantif akhir semester dengan unjuk kerja boleh, dengan produk boleh, dengan pameran boleh, dengan proyek boleh. Nggak harus seperti yang kayak K13 sekarang. Misalkan hari Senin ada IPA, PPKN. Selasa misalkan matematika, bahasa, dan lain sebagainya. Di kurikulum Merdeka ini tidak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mereka hadir untuk memberikan keleluasaan bagi satuan pendidikan menerapkan apa yang bisa diterapkan kepada peserta didiknya di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan masing-masing. Jadi seperti itu Bu Enda jawaban saya. Terima kasih banyak. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Kita baru P dan CP nih. Pokoknya kalau nggak selesai sekarang, nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Bapak Ibu ya. Gitu. Karena memang materinya lumayan banyak. Siap, Pak Momol. Nanti ada pertemuan kedua ya. Tapi Momol bisa ada Zoom lagi. Karena memang kalau bahas penilaian dan P5 itu agak sedikit panjang. Mungkin besok boleh, tapi besok jam-jam maghrib kalau Bapak Ibu bersedia gitu, karena Momol siangnya ada ngisi kegiatan gitu ya, seperti itu. Nanti pokoknya kita colek Pak Rosim lagi nih untuk memfasilitasi nih. Gitu ya. Boleh ya, yang penting semuanya paham deh, apalagi tanggal 11 dikit lagi ya liburan, jadi nggak tenang. Oke, lanjut. Iya betul Pak. Ini CP. Nah, Bapak Ibu nih, ini kan CP, bahasa CP saja yang kayak tadi,
CP-nya kelas 1 bilangan Caca 0 sampai 100. Bagaimana sih cara saya menempuh agar anak-anak itu sampai dengan 100 itu Bapak Ibu bebas? Nah ini, satu kan memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi dan cara atau jalur untuk mencapainya. Misal, di sekolah kenari, guru kelas 1-nya sepakat, oke, saya ngelihat kondisi anak-anak saya kayaknya nggak bisa deh kalau kelas 1 itu harus sampai 50, saya coba sampai 30. Tapi berbeda misalkan di sekolah Pak Rosim, anak-anak kelas 1 saya kayaknya bisa deh masuk sampai 0 sampai 70 di kelas 1-nya, nggak masalah. Kan gitu, itu boleh Bapak Ibu semuanya. Semua diserahkan oleh satuan pendidikan masing-masing mengatur strategi, yang penting anak itu sampai kepada CP-nya. Lalu bagaimana ketika ada anak yang nggak sampai pada CP-nya? Nggak masalah. Anak itu dinaikkan, naikkan saja. Nanti kita bahas hal itu lebih menarik di penilaiannya Bapak Ibu semua. Jadi ini terkait dengan CP, khusus SD itu ada di fase A. Jadi CP yang tadi tuh yang saya jabarkan, baik PJOK, matematika, itu adalah ditempuh selama 2 tahun. PR banget buat kita Bapak Ibu untuk mengkaji dan menganalisis CP-CP dari mata pelajaran PPKN dan bahasa. Kalau matematika jelas tadi ya kan, penjumlahan pengurangan sampai 20. Bilangan Caca sampai 100, geometrinya bangun datar, segitiga, segi banyak, dan lain sebagainya, bangun ruangnya jelas. Tapi kalau PPKN Bapak Ibu semuanya, itu PPKN sifatnya umum banget, pendidikan Pancasila, maka perlu kita mengkaji benar-benar, menganalisis benar-benar terkait dengan materi pendidikan Pancasila itu Bapak Ibu semua. Saya kasih buka di sini Pancasila. Pak Momo, Pendidikan. Ya. Pak Momo boleh potong sebentar? Boleh Pak. Fase B kan dimulai dari kelas 3 dan 4, sedangkan tahun ajaran baru ini kan kita mulainya 1 dan 4. Berarti kan ada yang hilang di fase B itu, yaitu kelas 3. Lalu kita untuk melakukan tes diagnostik di awal itu di materi-materi yang kita lihat dari CP yang ada di tiap MUPEL itu, yang harus kita lihat harus dari dalam yang kelas 4-nya dulu, atau memang kita mulai dari kelas 3-nya? Nah, terima kasih Bapak Bangun menanyakan terkait dengan asesmen diagnostik. Jadi, Bapak Ibu semua, terkait dengan diagnostik itu sendiri, apa sih? Jadi ketika saya setahun ajaran baru besok sebagai guru kelas 4 nih, mau memulai pembelajaran, saya harus melakukan asesmen diagnostik itu. Asesmen diagnostik itu ada 2, asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif Bapak Ibu semuanya. Kalau yang kognitif itu untuk mengukur atau mencari tahu terkait dengan kemampuan kompetensi peserta didik kita Bapak Ibu dari sisi akademisnya. Tapi kalau yang non kognitif itu dari sisi psikologinya dan lain sebagainya. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Ada rumusnya untuk asesmen diagnostik. Pertama, di panduan diagnostik kita membuat misalkan di awal tahun ajaran itu 10 soal, ya kan? 10 soal, misalkan matematika aja. 2 soal kelas 4, nah 2 soal kelas 4, 6 soal kelas 3, 2 soal kelas 2. Nah, untuk mengetahui nih, anak saya itu udah paham belum? Kok kelas 4-nya dites juga? Biar tahu. Karena teori belajar yang dipakai di kurikulum Merdeka itu adalah teori belajar konstruktivisme, di mana guru harus yakin peserta didik kita itu memiliki pengetahuan awal. Benar salahnya mereka bukanlah menjadi masalah. Siapa tahu ada di antara sekian puluh peserta didik kita yang memang sudah paham dengan materi kelas 4 yang esensial. Jadi, kapan sih assessment diagnostik itu diberikan? Yaitu pada saat awal pembelajaran baru dimulai dan pada saat
mau memulai materi baru. Contoh kalau yang memulai materi baru, saya besok mau belajar tentang pecahan aja. Ya kan, matematika pecahan. Agar anak tahu terkait dengan pecahan, apa materi prasyaratnya Bapak Ibu semua? Anak kan harus tahu dulu Mr. Momon oleng ya. Habis baterainya kali ya, Pak. Maaf kok berhenti ya. Lupa ngecas kali Pak Momo. Oh, sinyal kali mau. Oh. Bisa jadi sinyalnya. Sepertinya dia mengecas laptopnya, kayaknya baterai habis. Oh, bet. Ayo Bapak Pak Ibu yang Momo, balik lagi. Yang belum mengisi absen silakan. Baru ada 139 yang mengisi absen dari peserta 201. Ya, Pak Rosim. Ayo Pak Momo, di mana engkau? Terima kasih Pak Rosim. Mama keluar ya? Sorry. Oh, tuh dia. Karena di sini hujan. Maaf Bapak Ibu. Jadi gitu, Pak Bangun. Jadi asesmen diagnostik itu ya kan dilakukan di awal tahun ajaran dan di awal materi baru yang akan diajarkan dengan rumus yang tadi. Nanti mau share deh PPT-nya di grup, Bapak Ibu bisa lihat rumusannya 262 gitu, 2 soal materi yang akan diajarkan atau kelas yang sedang diduduki, 6 soal yaitu materi yang sebelumnya dan 2 soal materi yang memang sebelumnya diajarkan, kan seperti itu. Jadi nanti ada ketika kelas 4 berjalan nggak masalah, konsultasikan dengan guru kelas 3-nya kiranya materi apa saja yang akan saya lanjutkan di kelas 4. Seperti itu ya Pak Bangun ya. Oke. Oke, siap. Ya, silakan Bu. Boleh lanjutan dari pertanyaan Pak Bangun tadi. Kalau kamu mau tadi contohkan kan matematika ya untuk asesmen diagnostik di awal pembelajaran atau materi. Apakah di asesmen diagnostik awal tahun ajaran baru itu hanya matematika yang kita coba diagnostik ataukah seluruh mata pelajaran atau hanya mata pelajaran esensial gitu? Terima kasih kamu. Wah, ini Mbak guruku yang paling kece di Pesanggerahan. Diajit semuanya dong Mbak Wani, ya. Semuanya tadi Momol hanya mencontohkan matematika aja. Nggak tahu nih karena Pak Rosim, jadinya Momol ingetnya matematika aja. Pokoknya ada Pak Rosim matematika gitu. Iya, terima kasih Kak. Gitu, tapi yang jelas semuanya ya, karena kan pengen tahu nih, bisa jadi nanti di kelas yang bawah ini ada yang memang anak-anak unggul dalam hal kebahasaannya, kan kita nggak tahu. Nah itu terkait dengan unggul dan tidak lain sebagainya, maka dalam kurikulum Merdeka ini dari asesmen diagnostik tersebut kita mengetahui nih, anak kita itu punya potensi di mana dan di mana, kan seperti itu. Jadi benar-benar nggak ada judgement anak pintar itu berdasarkan nilai rapot, nggak ada. Kan kayak gitu, tapi bener-bener mereka itu unggul di bidangnya masing-masing dan lain sebagainya. Bahkan di assessment non kognitif saja pun peserta didik itu kita akhirnya tahu, oh gaya belajar si A seperti ini, gaya belajar si B seperti ini. Jadi seperti itu Mbak Wani. Bahasa perlu juga kok di assessment diagnostik gitu. Cuman saya karena samping saya Pak Rosim jadi ingetnya MTK aja. Terus di bawahnya Pak Sodik. Udah Pak ya kan tuh bener tuh ada Pak Sodik, ada Pak Rosim. Paket lengkap matematika. Lengkap. Terus yang nanya pemenang Olimpiade MTK pula, ya udah pas. Iya kan? Gitu Mbak Wani. Ya, lanjut kita. Sip. Bapak Ibu semua, tadi saya sampai sini materinya ya. Tadi CP. Nah, ini PPKN. Ini PR berat banget untuk PPKN Bapak Ibu, sumpah ya. Kenapa saya bisa sampai bilang sumpah? Karena materinya itu sifatnya masih umum banget. Bapak Ibu semua yang harus menganalisis, untungnya kita nomor 2 ya. Jadi masih bisa menggunakan ATP yang sudah disiapkan. Seperti yang Teh Ella udah pernah susun tuh di kementerian ya kan, itu kita tinggal mengambil aja, mencontoh. Kalau ada yang nggak cocok ya udah
kita ganti, sesuaikan dengan satuan pendidikan, tapi sekiranya itu cocok ya terapkan nih. Mengkaji Pancasila sebagai dasar negara, ideologi dan pandangan hidup bangsa. Mengkaji nilai-nilai Pancasila, proses perumusan Pancasila, dan lain sebagainya. Kita lihat fase A-nya. Peserta didik mampu mengenal dan menceritakan simbol dan sila-sila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Ini materinya untuk anak kelas 1 dan kelas 2. Ini Bapak Ibu yang bagi nih nanti. Mana yang di kelas 1, mana yang di kelas 2. Mana apakah di kelas 1 dan di kelas 2 boleh sama materinya? Boleh saja, tapi tingkatannya, levelnya berbeda seperti itu. Peserta didik mampu mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan antara simbol dan sila dalam lambang negara. Kan kalau kelas 1 rata-rata hanya tahu misalkan rantai itu sila keberapa, padi dan kapas itu sila berapa, bunyinya apa. Nanti di kelas 2-nya mungkin lebih dalam lagi. Nilai-nilai sederhana apa sih yang terkandung di sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan lain sebagainya. Itu siapa yang mengatur? Kita, guru kelas 1 dan guru kelas 2-nya. Bahkan di pendidikan Pancasila pun ada Undang-Undang Dasar Republik tahun 45. Doh, anak kelas 1 udah tahu ini terkait dengan UD 45, tapi kita lihat bacaannya di sini. Peserta didik mampu mengenal aturan lingkungan keluarga, sekolah. Peserta didik mampu menceritakan contoh sikap. Nah, jadi ini Bapak Ibu semuanya. Saran saya untuk lebih mudah, Bapak Ibu download terkait dengan buku-buku yang sudah ada. Dari situ kita dapat tahu, oh materi kelas 1 tuh ini saja. Jadi kita pakai sistem terbalik walaupun ini salah ya. Kayak semacam kayak bikin soal. Kan soal itu dibuat dari kisi-kisi dulu, baru soal dulu. Tapi kan terkadang guru itu mau ngambil cepetnya aja. Karena kita masih awam, masih baru, nggak apa-apa. Buku guru sebagai referensi, kita lihat di sana, oh ternyata dimulai dari sini. Kita bisa susun deh tuh, TP-nya apa, ATP-nya apa, materinya apa, nggak apa-apa. Bahkan contoh-contoh pun banyak kok yang masih menggunakan buku guru dan buku siswa. Apakah sudah tersedia di platform Merdeka Mengajar? Sudah tersedia semuanya. Bahkan di link-link yang sudah saya pernah share itu pun juga tersedia Bapak Ibu semuanya. Jadi memang PR untuk kita menganalisis itu terkait dengan PPKN dan bahasa Indonesia. Itu karena memang masih umum banget. Kalau matematika jelas, ada angka batasannya tuh nominalnya tuh jelas. Kalau IPAS tuh jelas, mana yang di alam, mana yang sosial dan lain sebagainya itu masih jelas. Tapi kalau untuk PP dan juga untuk matematika itu menjadi PR buat kita semuanya. Itu Bapak Ibu semua terkait dengan PP, CP, TP, dan ATP. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, sebelum ya silakan. Untuk buku guru dan buku siswa tanggal 11 nanti, apakah sudah bisa dibeli di toko atau kita harus ngeprint? Bagi siswa ngeprint, buku guru juga ngeprint. Bagaimana Pak Momol? Saran saya kan kalau mau beli buku itu kan berarti kan terkait juga dengan RKAS sekolah Bapak Ibu semua, ya kan? Kalau dalam waktu dekat ini yang paling efektif dan efisien itu yang penting Bapak Ibu gurunya punya dulu, yaitu dengan cara download dan print. Itu Bapak Ibu sebagai patokan Bapak Ibu untuk memulai mengajarnya. Lalu anak-anak saya gimana? Anak-anak biarkan mereka menggunakan buku yang ada di sekolah. Toh materinya nggak beda. Materinya lebih kurang tuh sama. Kan Bapak Ibu nanti tinggal menyesuaikan. Misalkan materi ini ada di halaman sekian, ya udah minta anak buka halaman sekian. Syukur-syukur kalau sekolah Bapak Ibu memang sudah menganggarkan untuk menggandakan buku. Tapi kalaupun tidak menggandakan buku pun, yang penting Bapak Ibu gurunya punya aja dulu sebagai pegangan. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Pak. Ya. Pak Momol, izin tanya lagi boleh? Boleh, Wani. Terkait sama CP Kak, itu kan kemarin baru beberapa hari lalu
dapat kalau ada perubahan CP ya Pak Momol. Itu perubahannya boleh tahu di mana, sejauh apa berubahnya, kemudian juga dari segi buku, dengar-dengar kabar ada revisi ya. Jadi yang tadi di-share oleh Bu Fitria, terima kasih Bu Fitria. Itu katanya ada revisi yang baru akan dirilis Juli. Nah, ini kita untuk menyusun di bulan Juli ini, apakah kita masih bisa pakai buku yang lama sebelum direvisi atau masih nunggu buku yang akan rilis terbaru? Makasih Mbak Wani, betul. CP 3 kali revisi. CP pertama, CP kedua, sama sekarang nih yang nomor 33 nih. Ya kan? Nah, keterkaitan dengan hal itu, Mbak Wani dan juga Bapak Ibu yang lainnya, maka sih saran saya untuk tidak menggandakan banyak dulu buku kan seperti itu, karena memang ada konsep-konsep yang berbeda gitu. Contohnya di IPAS sama di matematika. Di CP pertama itu bilangan cacahnya itu kelas fase A itu sampai 10.000. Sedangkan di CP terbaru itu sampai 100. Berarti kan jauh kan bedanya kan? Di IPAS pun juga sama. Yang penting sekarang Bapak Ibu gurunya punya aja dulu. Walaupun itu buku belum direvisi dan baru akan di-launching bulan Juli. Nggak masalah. Punya dulu sebagai pegangan Bapak Ibu mengetahui, oh alurnya pembelajaran kurikulum merdeka tuh seperti ini toh, gitu aja. Kemudian sesuaikan dengan CP yang terbaru, Komer 033. Itu Mbak Wani. Bahkan sekolah penggerak pun masih menggunakan buku-buku yang lama dengan CP yang lama, yang pada akhirnya mereka karena sekolah penggerak itu meramu sendiri, modul ajarnya meramu sendiri, artinya nggak sesuai dengan buku ya nggak masalah. Mereka sesuaikan dengan CP-CP yang ada. Jadi Bapak Ibu jangan kaget. Sekarang saya bicara A, besok 2 bulan besok muncul peraturan B, sama seperti kurikulum 2013. Bahkan 2014 revisi, 2016 revisi, 2017-18 revisi, ya kan? Bahkan sampai kita mau selesai pun masih ada revisi. Tahu-taunya disempurnakan dengan kurikulum merdeka. Jadi tetap semangat ya Mbak Wani. Kalau saya mah yakin. Terima kasih banyak narasumber kece. Mau tanya Barakallahu dong. fiik. Lebay nih Mbak Wani. Izin tanya Pak Momol. Nah. Mau tanya. Bu Novi nih. Gila, Bu Novi lagi. Oh nggak boleh ya? Ya udah nggak jadi nanya deh. Sampai lain-lain aja no yang mau. Ya, berarti kan kalau yang mandiri berbagi berarti boleh mengadopsi yang sudah ada atau memang benar-benar buat dari awal. Itu aja sih pertanyaannya. Makasih Pak Momol. Mbak Wani ya, karena sekolah Bu Novi mandiri berbagi. Mbak, pokoknya kalau mandiri berbagi itu yang sudah ada dan modifikasi Bu Novi. Itu tujuannya dari yang mandiri berbagi itu. Yang bocor siapa nih ya? Oh, Bu Maimunah nih. Izin saya ya. Ayo, apaan? Lanjut ya. Jadi benar spesial untuk sekolahnya Bu Novi karena memang berbagi. Jadi memang harus modifikasi kan seperti itu sesuai dengan apa yang memang menjadi bahan pertimbangan dari sekolah tersebut, harus memunculkan ciri khasnya. Begitu Bu Novi. Tapi boleh Kak untuk yang lain-lainnya? Boleh. Yang penting begini, kalau untuk mandiri berbagi, sudah menggunakan kurikulum merdeka nanti di tahun ajaran baru itu harus menggunakan buku kurikulum merdeka, buku guru dan buku siswa. Namun yang menjadi catatan adalah sekolah yang memilih opsi nomor 3, yaitu membuat perangkat ajar barunya secara mandiri gitu. Kalau yang nomor 2 mandiri berubah, guru membuat perangkat ajar yang disediakan dari platform Merdeka Mengajar. Jadi kalau yang nomor 2 sudah disiapkan, kalau yang nomor 3 itu guru membuat perangkat ajarnya secara mandiri. Sedangkan ini kan baru nih buat sekolah Bapak Ibu yang memilih nomor 3. Udah lihat contohnya, adopsi, ketika ada sesuatu yang memang perlu ditambahkan, tambahkan. Jadi munculkanlah
waktu yang bedanya tipis nggak apa-apa, yang penting itu sudah create-nya sekolah Bu Novi sebagai sekolah yang memiliki nomor 3 yaitu mandiri berbagi. Semangat Bu Novi juga mau akreditasi ini luar biasa. Sehat-sehat Bu Novi. Iya, makasih Pak Momol. Nanti japri-japrian kita ya. Iya, gitu. Karena memang dituntut berbeda kalau untuk yang mandiri berbagi itu. Lebih kurang hampir sama dengan sekolah penggerak yang memang sudah mengimplementasikan. Oke. Bapak Ibu kayaknya udah mau maghrib. Gimana nih Pak Rosim nih? Saya masih ada materi terkait dengan penilaian. Mau besok lagi boleh? Tergantung Mr. Momol mau dilanjut setelah maghrib atau besok, tergantung gimana. Momol bisa. Penilaian P5, ayo mau rapot. Kalau mau sehari ini dituntaskan sampai malam, mau nggak kita istirahat dulu nanti lanjut? Nggak apa-apa. Nah, kayaknya lebih baik begitu ya. Boleh. Sebisanya aja gitu ya. Nanti habis maghrib atau habis isya nih? Habis. Mau Habis isya kali. Habis setengah jam kali ya. Habis isya aja. Jam 8. Jam 8 udah selesai Jam 8 Nah, sampai kemalaman jam kalau jam 8 takut keburu bobo. Jam setengah 8 Pak Rosim, setengah 8. Setengah 8 ya. Isya kan bisa sendiri gitu ya. Oke, baik. Oke, sebelum menutup, ini Momol harus kenalan dulu biar semuanya tambah semangat. Ini ada lagu nih, ada lagu analisis CP ya. Kan identiknya Ika itu suka nyanyi-nyanyi ya. Ya, betul. Ya, betul. KI dan KD dilebur jadi apa? CP. Analisis jadi apa? TP. TP disusun lalu jadi ATP, dari ATP jadi modul jar. Ya, ini sebagai closing nih, biar kita inget nih, karena kita materinya sampai CP, TP, dan ATP. Yuk, 1, 2, 3, mulai. KI dan KD dilebur jadi jadi analisis jadi apa? disusun lalu jadi dari ATP disusun modul dari ATP jadi modul dan jadi apa? Jam setengah 8 kita bertemu lagi. Semoga sudah makan, sudah sholat, tambah seger. Saya akan menemani Bapak Ibu sampai tidur ya. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Rosim. Sehat selalu. Baik, Bapak Ibu kita bertemu kembali jam setengah 8 ya, insya Allah dengan link yang sama ya. Oke, Pak Rosim. Terima kasih Pak Rosim. Sami. Mr. Momol, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Momol, Pak Rosim. Iya. Bapak Ibu mohon izin kita akhiri ya. Baik, Pak. Kita untuk bersiap sholat maghrib. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat jam setengah 8 ya. Ojo lali yo. Ya Pak. Jessica sudah bisa gabung Rawamangun 12. Linknya sama nggak Pak? Insya Allah sama. Nanti saya edit dulu karena itu bukan requiring. Saya edit dulu. Tapi linknya sama Insya Allah. Ya, makasih. Terima kasih Pak Rosim. Sampai ketemu insya Allah nanti malam Pak Rosim. Assalamualaikum. Izin lah ya.